Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, di video ini saya akan membahas tentang technopreneurship versus entrepreneurship. Technopreneurship adalah seseorang yang memulai dengan ide, yang dimana ia membuat produk atau solusi yang menggunakan teknologi untuk mengubah cara tradisional melakukan sesuatu. Sedangkan kewirausahaan yang juga dikenal sebagai entrepreneurship adalah mempelajari nilai, kemampuan, dan tindakan seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Contoh tokoh teknopreneur di Indonesia, salah satunya ada Pak Nadiem Makarim yang mendirikan aplikasi Gojek yang sampai saat ini masih digunakan. Beliau menemukan ide Gojek tersebut pada tahun 2009, yang dimana ia berbincang dengan ojek dan mendengar keluhan dari para ojek tersebut, hingga beliau mampu mengembangkan aplikasi Gojek tersebut yang awalnya hanya sebatas mengantar seseorang hingga mampu bertambah menjadi pengantar paket atau barang, layanan salon, dan lain-lain. Juga teknologi pembayaran digital Indonesia yang berbasis di Indonesia, yaitu GoPay. Sedangkan contoh tokoh entrepreneurship di Indonesia, salah satunya ada Edward Tirtanata dan James Prananto yang membangun usaha kopi kenangan. Siapa sih yang gak tahu kopi kenangan? Pada awalnya, Edward Tirtanata dan James Prananto melihat ada masalah kesenjangan antara kedai kopi kecil dengan kafe kelas atas. Karena masalah itulah tercetus ide untuk membangun kopi kenangan menjadi alternatif untuk menikmati kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Edward Tirtanata dan James Prananto untuk kesuksesan dari kopi kenangan, yaitu yang pertama, ketelitian untuk melihat peluang dari kebiasaan minum kopi orang Indonesia. Yang kedua, memahami konsumen yang menyasar kepada anak muda. Yang ketiga, melakukan inovasi dengan penamaan produk yang unik agar lebih akrab dengan para konsumen. Yang keempat, melakukan eksperimen dalam produk development dengan menciptakan produk kopi dengan varian terbaru. Dan yang kelima, memanfaatkan sosial media marketing yang sesuai dengan pasar konsumen. Yang terakhir ada menjaga kualitas bahan baku serta proses produksi. Dengan langkah tersebut, kopi kenangan saat ini telah memiliki 600 gerai di 45 kota di dalam negeri maupun luar negeri, serta berhasil menjual 3 juta gelas kopi setiap bulannya. Dengan kesuksesan tersebut, kopi kenangan mendapatkan suntikan dana seri C yang memiliki nilai valuasi mencapai 333 juta US dollar atau setara dengan 4,9 triliun rupiah. Wah, keren banget. Materi selanjutnya, apa sih perbedaan antara technopreneurship dengan entrepreneurship? Jadi dari segi motivasi, entrepreneurship memiliki motivasi untuk mendominasi pasar dan berorientasi pada akumulasi kekayaan. Sementara itu, dari segi motivasi, technopreneurship bersifat revolusioner dan mengedepankan kompetisi serta risiko. Dari segi kepemimpinan, entrepreneurship berotoritas tinggi dalam kepemimpinan dan penerapan suatu manajemen. Sedangkan kepemimpinan technopreneurship mengaplikasikan perjuangan kolektif dan membagi kemajuan bisnis. Dari segi target pasar, entrepreneurship menargetkan pasar nasional dengan melakukan penetrasi pasar dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, technopreneurship menetapkan pasar global sejak awal pendiriannya. Dari segi manajemen, technopreneurship lebih mengutamakan pengembangan produk yang inovatif dan unik yang didasarkan pada teknologi baru dan perkembangan terbaru. Mereka juga lebih fokus pada penelitian dan pengembangan untuk menemukan ide-ide baru yang dapat diimplementasikan dalam bisnis. Sementara itu, entrepreneurship lebih mengutamakan pengembangan bisnis secara keseluruhan termasuk perencanaan strategis, pengembangan pasar, dan manajemen operasional. Mereka juga lebih fokus pada pengembangan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan pendapatan. Dari segi fokus, entrepreneur menciptakan peluang kewirausahaan
dengan cara mengembangkan inovasi. Sedangkan teknopreneur fokus utamanya cenderung lebih spesifik, yaitu menciptakan bisnis yang mengandalkan basis teknologi. Terakhir, dari segi produk, teknopreneurship lebih mengedepankan basis teknologi pada setiap produk atau layanan yang dikembangkan. Sedangkan entrepreneurship biasanya lebih fokus pada intrinsic product quality serta tidak selalu mengandalkan teknologi. Sederhananya, jika entrepreneurship merupakan bisnis kuliner, maka teknopreneurship adalah aplikasi pemasaran makanan. Bagaimana sih membangun jiwa teknopreneurship? Jadi ada beberapa sifat yang harus dimiliki dalam membangun jiwa teknopreneurship. Yang pertama yaitu kemandirian, yang kedua kejujuran, yang ketiga ketangguhan, yang keempat kreativitas, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu iklim yang kondusif. Bagaimana sih membangun jiwa entrepreneurship? Yang pertama, memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Yang kedua, dapat melihat dan memanfaatkan peluang yang mereka peroleh di lingkungannya. Yang ketiga, mempelajari kisah sukses orang lain yang membangun bisnisnya dari nol dengan perjuangan yang berat, jatuh bangun, dan akhirnya mencapai kesuksesan yang besar karena dapat menumbuhkan motivasi untuk melakukan hal serupa dan menghindarkan diri dari ketakutan dan risiko yang akan dihadapi. Yang keempat yaitu fokus dalam berwirausaha. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk menjual, menarik minat orang agar mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan terus melatih dan mencoba, kemampuan menjual dapat berkembang dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya, seorang calon entrepreneur harus memiliki keberanian untuk take action dan menghilangkan ketakutannya serta langsung terjun ke dalam. Jika ingin memulai dan menjalankan bisnis dengan konsisten, dengan sendirinya mental dan jiwa entrepreneurship akan terbentuk. Skill yang perlu dimiliki seorang teknopreneurship, yang pertama, penyelesaian masalah. Untuk menjadi teknopreneur yang sukses, kamu juga perlu memiliki skill penyelesaian masalah. Dalam proses membangun bisnis, tak semua jalan akan berjalan dengan lancar. Pasti banyak permasalahan yang terduga akan terjadi. Oleh karena itu, seorang teknopreneurship dituntut untuk memiliki skill agar perusahaan bisa terus bertahan. Yang kedua, kerja sama tim. Teknopreneur yang sukses bukan ia yang bisa menjalankan bisnisnya secara mandiri. Berjalan sendirian justru akan membuat kesulitan untuk berkembang. Seorang teknopreneur bisa dikatakan berhasil jika ia mampu membuat tim yang kompak. Tim yang berjalan beriringan akan membuat perusahaan semakin kuat. Tim yang kuat terdiri dari orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda yang bekerja sama untuk mengembangkan perusahaan agar lebih maju. Yang terakhir ada decision making atau pengambilan keputusan. Bisnis adalah sesuatu yang dinamis dan bergerak dengan cepat. Nah, seorang teknopreneur perlu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan peluang yang ada. Sekali peluang datang, ia tak akan datang dua kali. Oleh karena itu, teknopreneur harus cepat mengambil keputusan ketika peluang itu datang. Pentingnya teknopreneurship untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Seorang teknopreneur menciptakan bisnis dengan cara memberikan solusi atas yang ada. Mereka menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Misalnya ojek online yang memanfaatkan masyarakat sekitar sebagai mitra. Yang kedua yaitu membuka lapangan kerja. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, dengan membuat kerjasama bersama mitra itu berarti keberadaan teknopreneurship bisa membuka lapangan kerja. Terakhir, mendorong perkembangan teknologi. Teknopreneurship juga berpeluang untuk mendorong perkembangan teknologi. Nah, itu dia materi dari teknopreneurship versus entrepreneurship. Sekian dari video kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.